Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai elemen dasar yang terakhir, yaitu komponen. Di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk belajar mengenai space, yaitu tempat atau ruang di mana rules dan mekanik game kita berlaku. Nah, di situ kita juga belajar bagaimana space mampu mengatur aspek visual, auditory, dan karakteristik yang ada di dalam game. Kalau kita perhatikan, aspek visual, auditory, dan karakteristik ini lekat pada misalnya gedung-gedung, karakter, kendaraan, item-item, pepohonan, dan lain-lain. Nah, entitas-entitas yang saya sebutkan barusan ini adalah yang saya sebut dengan nama komponen atau elemen dasar game komponen. Secara sederhana, komponen dapat didefinisikan sebagai karakter atau objek yang hidup di dalam game. Di dalam komponen, saya membedakan antara karakter yang sifatnya hidup dengan objek yang sifatnya mati. Karakter sendiri dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu playable karakter dan non-playable karakter, atau biasa disebut juga NPC. Contoh playable karakter, ya misalnya pada Super Mario Bros. Adalah Mario dan Luigi. Sedangkan pada Final Fantasy VII, misalnya pada Cloud dan Irene. Atau pada game Among Us, ya Crew dan Imposter. Sedangkan untuk contoh NPC, kalau pada Super Mario Bros. Misalnya Princess Peach, Toad, Bowser, atau Goomba. Kalau pada Final Fantasy VII, misalnya adalah Marlene, Zack, Syndra, dan tentu saja Sephiroth. Perbedaan antara playable karakter dengan NPC bukan pada role karakter di dalam cerita. Misalnya protagonis, antagonis, atau supporting, bukan. Melainkan pada apakah kita sebagai player bisa menggunakan atau memainkan karakter tersebut di dalam game. Jika iya, maka karakter tersebut merupakan playable karakter. Sedangkan jika tidak, maka karakter tersebut merupakan NPC. Itu karakter. Bagaimana dengan objek? Seperti yang saya sampaikan di awal video, objek biasanya memiliki sifat mati. Jadi yang termasuk di dalamnya adalah gedung-gedung, pakaian, senjata, item, alat transportasi, pemandangan, dan lain-lain. Komponen sangat penting dalam menyusun aspek estetik atau estetika dalam game. Secara umum, walaupun rules dan mekanik dari sebuah game sudah menarik, jika kita sebagai desainer juga menambahkan aspek estetika, maka tentu saja game akan memiliki nilai yang lebih baik. Penambahan nilai estetika inilah yang menjadi fungsi penting dari komponen, dan tentu saja space. Sebab space lah yang pertama kali menentukan aspek visual, auditory, dan karakteristik dari komponen. Kalau kalian ingat, di video di mana saya menjelaskan elemen dasar player, saya menyebutkan bahwa mendesain player bukanlah mendesain tampilan dari player. Kalau sekarang, inilah momen yang tepat. Sekarang kita membicarakan bagaimana cara mendesain tampilan player. Yang pertama, kalian perlu tahu dulu sudut pandang dari game seperti apa. Mengapa? Sebab ada beberapa game yang menggunakan first person view atau sudut pandang orang pertama. Ada juga yang menggunakan third person view atau sudut pandang orang ketiga, dan ada juga game yang menggunakan bird view. Perbedaan sudut pandang ini akan sangat menentukan apakah kita perlu untuk mendesain tampilan player atau tidak. Misalnya, dalam first person view, terkadang kita tidak perlu untuk membuat tampilan playernya. Mengapa? Simple, karena playernya sendiri tidak pernah terlihat wajahnya. Namun, untuk game first person view, kalian perlu pertimbangkan beberapa hal. Pertama, apakah ada cermin di dalam game tersebut?
Sebab jika ada, otomatis kita perlu mendesain tampilan player. Kedua, kita perlu mempertimbangkan apakah player akan dimunculkan di dalam sinematik atau di dalam narasi. Jika ya, tampilan player harus dibuat. Yang ketiga, kita perlu pertimbangan juga apakah ada mode character creation di dalam game. Jika ada, maka minimal base dari player atau tampilan dasar dari player perlu kita buatkan. Sisanya kita serahkan pada kreativitas dari player untuk membuat karakternya sendiri. Kalau kalian masih bingung dengan karakter creation, saya menyarankan kalian bisa melihat game-game seperti Fallout 4 atau game seperti Skyrim. Untuk game yang menggunakan third person view, jelas karena si player dilihat dari sudut pandang orang ketiga, dalam game-game seperti ini, kita wajib untuk mendesain karakter dari player. Nah, terkadang karakter dari player inilah yang sering kita sebut dengan nama avatar. Misalnya untuk game Resident Evil 2 Remake, avatar kita adalah Leon Kennedy. Sedangkan untuk game GTA 3 San Andreas, avatar kita adalah CJ. Terakhir, untuk game yang menggunakan perspektif bird view, di sini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita bisa saja membuatkan avatar untuk dimainkan. Misalnya pada game seperti Metal Gear Solid. Pilihan yang kedua, tentunya kalian tahu, ada game-game sejenis Age of Empire atau game sejenis Sid Meier Civilization. Di dalam game tersebut, biasanya kita memiliki kemampuan untuk menggerakkan mata atau kamera mengelilingi keseluruhan space yang ada di dalam game. Seakan-akan kita seperti Tuhan di dalam game tersebut. Nah, untuk game sejenis ini, biasanya kita mengenal istilah avatar omnipresence, yang tentunya tidak membutuhkan adanya tampilan player. Namun, kita tetap perlu mempertimbangkan apakah nanti ada adegan sinematik atau narasi yang memaksa tampilan player harus muncul. Atau mungkin juga ada mode character creation. Dalam kasus seperti ini, walaupun avatarnya bersifat omnipresence, tampilan dari player tetap perlu kita siapkan. Nah, bagaimana jika kita ingin mendesain objek? Kuncinya adalah pertama, kita perlu mengenal nuansa space yang diharapkan. Kemudian setelah itu mencoba untuk melakukan riset. Apalagi ketika nuansa space-nya bersifat realistis atau semi-realistis. Mengapa perlu melakukan riset? Ya jelas, untuk memastikan bahwa aspek visual, auditory, dan karakteristik dari objek tersebut matching atau sesuai dengan nuansa dari space-nya. Ya bayangkan saja, misalnya space dari game kita adalah Mesir kuno, ternyata pasukannya memiliki senjata tank. Nggak masuk akal. Namun, jika space yang ditentukan adalah fiktif atau futuristik, maka sekali lagi, kreativitas dari desainer sangat diterima. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, komponen merupakan karakter atau objek yang hidup di dalam game kita. Dan tentunya kombinasi antara space dan komponen akan sangat menentukan nilai estetika dari game kita. Harapannya game kita tidak hanya menarik secara permainan, tapi juga menarik secara tampilan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Mas? Mau minta tanda tangan? Duh, pulpennya barusan tak robohkan.